Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Media HMI Cabang Selong. Pada malam hari ini kita bincang santai ya terkait gerakan mahasiswa yang ada di Lombok Timur. Untuk bagaimana mahasiswa ini menyongsong demokratis yang ada di Lombok Timur. Nah, pada malam hari ini kawan-kawan sekalian, kita kedatangan Ketua Umum HMI Cabang Selong, yaitu Kak Junaidi. Kita sapa dulu Kak Junaidi. Kak Juna, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, apa aktivitas hari ini Kak Juna? Tadi setelah maghrib kita tetap melaksanakan kewajiban kita ya sebagai umat yang beriman. Sholat. Saran sebelum kita lanjut berbincang, kita ngopi dulu. Oh, siap. Ayo Kak Juna, kopinya. Kopi dulu, Mas Ikin. Kak Juna, kira-kira yang berbicara masalah kemahasiswaan, gerakan-gerakan ini, kalau di HMI itu kira-kira bidang apa itu Kak Juna? Sebenarnya soal bidangnya, kalau secara tertulis, secara anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ya, di situ kan ada semacam petunjuk secara kompleksitas, ya, kompleksitas mulai dari pedoman kepengurusan, pedoman administrasi, pedoman atribut, harta benda. Saya pikir di anggaran dasar yang tertulis, yang tergabung di dalam hasil-hasil kongres itu secara kompleksitas diatur di situ. Ya. Nah, kalau di pengurus besar itu ada banyak sekali bidang. Tapi tidak wajib untuk diikuti oleh cabang. Oh, cabang. Tergantung kebutuhan dan kondisi masing-masing cabang. Iya. Dan kita di cabang Selong ada 2 bidang yang membidangi soal mahasiswa. Ya. Yang pertama, kalau bicara soal internal, ada PTKP ya. PTKP, perguruan tinggi Kemahasiswaan mudah. Kemudian yang kedua, ada juga PPD. PPD ini partisipasi pembangunan daerah. Berarti PPD ini lebih merucut bagaimana dia bercerita masalah kondisi daerah. Kondisi daerah. Tentu itu berdasarkan hasil kajian teman-teman yang ada di PPD. Nah, terus kalau kita melihat kondisi hari ini Kak Juna, menurut Kak Juna bagaimana sekiranya gerakan mahasiswa yang ada di Lombok Timur? Ini mungkin sebagai dilematis ya, terutama kita di OKP. Saya pikir semua OKP mungkin lebih sepakat soal kondisi hari ini. Lombok Timur ini semacam kayak hutan rimba. Kira-kira gimana dia hutan rimba? Apakah hari ini dia mati secara gerakannya atau mati secara apa kira-kira menurut Kak Juna? Hutan rimba itu tempat pertarungan bebas hewan yang ada, semua jenis hewan. Kalau kita misalkan menganalogikan Lombok Timur ini sebagai hutan rimba ya, tapi saya sebenarnya sepakat dengan analogi ini, Mas Ikin. Oh iya. Nah, di Lombok Timur ini saya menganalogikan kayak hutan rimba yang semua jenis hewan berkompetisi secara bebas untuk survive, untuk bertahan hidup. Oke. Nah, pada posisi itu ya pemerintah atau Pemda ya mungkin tidak menghalangi ya untuk mentradisi kayak pertarungan bebas, mempertahankan dan mengeksistensikan organisasi masing-masing. Iya, betul. Tetapi juga malah pihak pemerintah mungkin kita berlebihan kalau kita mengatakan dirawat juga. Dirawat soal dinamika yang terjadi di Lombok Timur akhir-akhir ini, maksudnya Pak Cip. Iya, siap aja. Makanya saya berkesimpulan ya, Lombok Timur ini dengan semua dinamika yang ada, baik itu dari mulai tingkatan dusun, tingkatan desa, camat sampai kabupaten itu berperan aktif terutama dalam pengawasan kebijakan pemerintah. Makanya kami mengambil posisi di OKP ya. Yang pertama kali yang harus dilakukan dalam menyikapi soal-soal kebijakan pemerintah, bukan kemudian kita langsung pegang toa, turun jalan, angkat bendera, kemudian teriak di depan kantornya. Tapi dengan cara itu saya rasa itu bentuk daripada menghidupkan nilai-nilai demokrasi, terutama dari teman-teman gerakan mahasiswa. Nah, seperti bahasa Kak Juna tadi, bahwa Lombok Timur ini seperti ibarat hutan rimba. Nah, kalau sistematis dia mati gerakan mahasiswa ini, ya saya rasa Lombok Timur ini kayak hutan mati begitu. Hutan mati ya. Iya.
Artinya gerakan-gerakan mahasiswa untuk bagaimana menyongsong demokrasi itu lemah begitu. Ya cocok. Ya, makanya kalau kita lihat gerakan mahasiswa hari ini, ya terutama teman-teman BEM, ya kan, teman-teman OKP, ya, artinya dari kita ambil kesimpulan dari Kak Yuna itu, ya, agak sedikit mati dia. Nah, misalkan kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, ya, kalau kita melihat gerakan mahasiswa terutama di Lombok Timur ini persis dengan apa yang dikatakan Kak Juna, seperti hutan rimba yang kemudian banyak petarung-petarung yang ada di sana. Iya, iya. Tapi akhir-akhir ini bahwa gerakan mahasiswa itu agak sedikit meredup. Kira-kira menurut Kak Juna apa yang membuat gerakan-gerakan mahasiswa ini mati? Apakah dari SDM-nya, apakah secara pengetahuan mahasiswanya? Saya sempat membuat tulisan di FB, baikin, yang saya mengatakan begini: jika mahasiswa dan pemuda tidak lagi membaca buku, maka yang beruntung adalah penguasa. Yang beruntung penguasa. Artinya ketajaman analisis teman-teman mahasiswa, ya, terutama UKP ini, kalau dia tidak mentradisikan baca buku, mungkin penguasa akan hanya duduk tanda tangan tanpa merasa diawasi oleh UKP ataupun mahasiswa secara keseluruhannya. Makanya kami di HMI, ya, selalu mentradisikan soal mengisi kapasitas secara keilmuan itu sebagai salah satu instrumen kita untuk mengaji, menganalisis, ya, mendiskusikan setiap hasil kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Berarti kalau kita lihat bahasa Kak Yuna itu berarti HMI ini lebih menyorot pada pokok pikiran. Pokok pikiran. Artinya dia menyongsong demokratis itu dengan pokok pikiran, bukan turun ke jalan, aksi, pegang toa dan lain sebagainya begitu. Ya, ya. Nah, kalau kita melihat hal seperti itu, berarti secara SDM kita di Lombok Timur ini tidak kekurangan gitu Kak Juna. Akan tetapi secara kualitas barangkali begitu. Iya, mungkin. Kalau secara SDM saya pikir Lombok Timur ini paling lengkap ya. Dari semua keahlian di Lombok Timur ini paling lengkap. Kalau kita membandingkan sama daerah-daerah lain. Dan hampir beberapa dekade akhir-akhir ini yang menjadi gubernur di Nusa Tenggara Barat ini hampir kebanyakan orang Lombok Timur. Orang Lombok Timur. Dan sekolah baik itu negeri, terutama swasta ya. Karena di sini kan tempat lahirnya Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon yang ada di Anjani ataupun Pancor, ya. Secara otomatis sirkulasi transaksi pemikiran baik itu soal keislaman atau soal keindonesiaan, ya, saya pikir di Lombok Timur ini mentradisi, mengakar. Nah, cuman yang saya persoalkan itu bahwa kita di Lombok Timur ini, ya, masih kurang tepat mungkin cara mengambil langkah memposisikan diri dalam setiap kebijakan daerah. Makanya kami di HMI ketika misalkan ada persoalan-persoalan itu, kami melaksanakan rapat harian di cabang, mendiskusikan dari semua perspektif, baik itu dari regulasinya, dari aspek sosialnya, aspek ekonomi, dampak segala macamnya, baru kita membuat naskah akademik, kita sebut sebagai pokok pikiran. Kemudian kita surati OPD terkait. Jadi begitu langkah kita. Artinya kalau kita melihat secara gerakan, ya, berarti teman-teman HM ini mempunyai salah satu gerakan, ya, yang kemudian, ya, kalau kita bahasakan itu tidak perlu mengeluarkan tenaga, akan tetapi lebih condong ke pikiran. Ya nggak Kak Juna? Saya coba merefleksikan ulang, Mas Ikin. Di era sebelum reformasi, mungkin kebebasan itu dibatasi ya. Dibatasi. Karena sirkulus ya yang dibuat oleh pemerintah pusat sampai ke daerah di semua wilayah di tanah air ini lebih kepada otoriter. Ya, walaupun ada orang mengatakan demokrasi, tapi pada praktiknya kita melihat bersama dan bisa kita saksikan bersama ke otoriteran. Nah, tetapi setelah pasca reformasi baru dibuka kebebasan. Orang aksi itu tidak salah secara hukum, malah dibela ya. Ya, dengan ketentuan-ketentuan, dengan SOP yang tertulis di hukum. Nah, tetapi kalau kita misalkan melihat hari ini, ya, kompetitor kita bukan lagi antar mahasiswa ya. Maksudnya misalkan HMI berkompetitor dengan OKP lain.
Tapi kompetitor sesungguhnya itu adalah orang-orang yang memiliki akses modal dan akses kekuasaan. Akses kuasa. Keberpihakan yang menjadi kompetitor kita itu adalah orang-orang yang memiliki akses modal dan akses kekuasaan yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dan inilah satu lagi, Mas Ekin, Gimana Kak Jan? bahwa kita di HMI bukan tidak ingin turun ke jalan, Iya. tapi mungkin sudah tidak relevan Tidak relevan. dan tidak terlalu berefek ketika misalkan kita melaksanakan segala keputusan pemerintah daerah itu kita turun ke jalan. Atau diselesaikan di Nah, jalan. makanya langkahnya lebih kepada hukum secara tertulis saja. Misalkan ada persoalan, kita buat pokok pikiran, kita berdiskusi. Kalau ada kejanggalan, kalau ada pelanggaran hukum yang ditemukan, ya udah, kenapa enggak kita buat laporan langsung ke kepolisian atau kejaksaan? Lebih begitu cara kita. Iya. Kalau kita melihat gerakan teman-teman mahasiswa, baik itu dari teman-teman BEM, ya teman-teman OKP, ya. Kalau kita melihat semisal Lombok Timur ini memiliki banyak SDM, Kak Juna, ya, banyak SDM. Nah, kalau kita lihat ada beberapa ya sejenis ormas, ya, ormas organisasi masyarakat yang kemudian ikut terlibat, ambil bagian begitu, artinya menyongsong demokrasi yang ada di khususnya Lombok Timur. Nah, kalau kita melihat gerakan itu, Kak Juna, kira-kira apa perbandingannya misalkan gerakan teman-teman mahasiswa khususnya HMI bersama OKP atau ormas-ormas lain, Kak Juna? Itu karena kita kan di organisasi ini berperan sebagai organisasi perkaderan, yang artinya mempersiapkan SDM secara keahlian masing-masing. Kemudian yang kedua, kita ini sebagai organisasi yang bersifat independen baik itu secara organisatoris ataupun etis. Organisatoris itu kita tidak memiliki organisasi yang menaungi kita. Iya. Langsung yang menaungi kita itu adalah negara dan Allah Subhanahu wa taala. Siap Kak. Patron kita langsung pada negara dan pada Allah, pada Tuhan lah. Iya. Kemudian yang selanjutnya, kita ini kan organisasi Islam. Berarti yang tergabung di dalam HM ini adalah orang atau mahasiswa yang beragama Islam. Iya. Selanjutnya, peran kita sebagai organisasi perjuangan. Yang dimaksud dengan organisasi perjuangan, dipastikan setiap gerakan HM itu berpihak kepada kaum-kaum tertindas atau kaum-kaum mustadafin. Nah, makanya perbedaan gerakan kami di HM itu lebih kepada ranah-ranah konseptor, lebih kepada ranah-ranah secara tertulis. Nah, maksudnya konseptor itu misalkan daerah punya konsep A terhadap kajiannya soal kebijakan apapun itu, proyek segala macam. Nah, kami memiliki perspektif berdasarkan kajian ini loh. Pandangan kami di HM. Pandangan set. Nah, jika misalkan ada ketidaksesuaian atau ketika tidak ada seiringan kesepakatan antara perspektif yang diluar oleh pemerintah sama kita di HMI, maka terjadilah diskusi. Jika kami menemukan pelanggaran, seperti kami bilang tadi, kita tidak angkat toa, angkat bendera ataupun teriak pakai megafon, tapi lebih kepada menggunakan jalur hukum. Itu yang kita terapkan di HMI. Ya, kalau bahasa-bahasa akademisnya itu membuat naskah akademik. Yang disodorkan terhadap instansi terkait. Nah, ini kan kalau kita lihat dari beberapa gerakan mahasiswa, ya secara SDM saya rasa Lombok Timur ini kurang. Tapi secara kualitas SDM itu sangat minim kita lihat, Kak Juna, di Lombok Timur ini. Nah, terakhir ini Kak Juna, coba berikan apa kira-kira solusi ya untuk teman-teman mahasiswa, ya kan, baik itu OKP maupun teman-teman BEM, supaya dia dalam menjalankan roda-roda organisasi untuk menyongsong demokrasi itu yang lebih baik begitu. Kira-kira berikan teman-teman ini coach atau statement lah, Kak Juna. Closing ya, sekaligus closing ya. Ya, closing statement. Menarik tadi yang disampaikan sama Mas Ikin soal SDM kita banyak ya, sumber daya manusia, tapi kualitasnya yang kurang. Saya mengartikan begini baiknya. Oke, secara kualitas kita secara kapasitas ya, ada, tapi secara kualitas yang dimaksud dengan kualitas itu soal spesifikasi, keahlian atau kepakaran. Nah, kalau kita menurunkan survei hari ini, berapa orang yang pakar, yang benar-benar pakar, beserta fokus terhadap ilmu
yang didasari jurusannya. Iya, iya, iya. Mungkin persentasenya nggak sampai 50%, malah sampai 20-30%. Artinya sepakat apa yang disampaikan sama Mas Kin tadi. Oke lah, secara kuantitas kita banyak di sini ya. Ya, kita banyak di Lombok Tapi Timur. secara kualitas kepakaran kita, keilmuan minim. kita sangat. Nah, makanya dengan melihat kondisi seperti ini, Mas Kin, maka kami di HMI ya selalu coba pelan-pelan menggunakan pendekatan dan coba memformulasikan, mengarahkan kader-kader yang ada di HMI untuk selalu berproses, fokus, kemudian tekun terhadap background masing-masing. Teman-teman HMI Komisariat FKIP UGR fokus di bagian keguruannya. Teman-teman yang ada di teknik fokus di bagian tekniknya. Jadi ke depan mungkin 5 tahun, 6 tahun sampai seterusnya itu HMI melahirkan aktor-aktor pembaharu. Ya, aktor-aktor penggerak. Nah, tetapi seperti yang disampaikan di awal, aktor pembaharu di bidang masing-masing bidang keahliannya. Jangan sampai kita semua ahli, Pak. Nah, itu keliru. Ahli ya, semua ahli. Mungkin kalau begitu seperti yang disampaikan sama salah satu senior, kita hanya sebagai juru runding. Kalau begitu. Jadi begitulah Pak. Makanya seperti yang teman-teman organisasi yang lain. Salah satu untuk menciptakan situasi demokrasi Lombok Timur ini, tentu kita harus mencoba dan memformulasikan dengan cara masing-masing, dengan Tuhan organisasi masing-masing, memformulasikan bahwa SDM kita itu memiliki keahlian masing-masing. Barangkali itu saja Kak Juna. Siap. Oke teman-teman sahabat media, barangkali itu saja diskusi kita bersama Kak Juna ya terkait masalah gerakan mahasiswa untuk bagaimana menyongsong demokrasi khususnya di Lombok Timur. Nah, pesan tadi oleh Kak Juna, ya semua teman-teman mahasiswa, ya baik itu tingkatan BEM maupun tingkatan OKP, coba kita buat diri kita, ya baik itu secara kualitas, itu desain diri secara pribadi sesuai dengan jurusan kita masing-masing. Barangkali itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.